Saya pernah ketemu kiai itu khusyuk sekali. Satu hari itu sholat sunat dilakukan semua. Dia sering puasa dalail, puasa terus kecuali yang diharamkan puasa. Terus dia itu entah bermimpi entah apa cerita, pokoknya merasa solehnya itu kalah jauh sama saya. Terus sowan saya, Gus, saya ini semua ibadah sudah saya lakukan, tapi insting saya, perasaan saya kalah jauh soleh dengan jenengan. Padahal jenengan itu ya jarang sholat sunat, jarang puasa sunat. Terus saya tanya, kamu ingin dijawab jujur apa ingin dijawab pura-pura? Terus dia bilang, dijawab jujur. Itu kalau orang soleh kayak kamu semua itu tidak ada yang masuk Islam, karena dikira Islam itu mewajibkan puasa setahun. Juga dianggap Islam itu mewajibkan sholat qobliyah, ba'diyah, sampai orang itu capek. Tapi kalau orang melihat saya kiai ngopi-ngopi, terus kadang-kadang ya jagungan Pak Fatul Wahid, terus gak jelas lah pokoknya, gak jelas pokoknya. Ya kayak pak orang Islam di Indonesia itu kan senang ngopi-ngopi, kongkoi-kongkoi, apalagi kalau sedang takut istri kan tidak pernah pulang gitu. Ngopi-ngopi, santai. Sampai semua masjid penuh itu saya dulu ya pernah husnudzon tapi kecewa. Tak tanya kenapa engkau sering di masjid, kalau di rumah ada yang ganas Gus. Kenapa sering di masjid? Kalau di rumah itu AC-nya bayar sendiri, kalau di masjid gratis katanya. Begitu juga masalah MCK dan sebagainya. Itu kasus nyata loh, bukan bualan saya, bukan. Saya ini kan termasuk, kata orang banyak loh, bukan kata saya termasuk ketop lah. Pas mau ngajar di sarang, di pondoknya Mbah Mun itu, di tengah perjalanan saya ingin ke kamar mandi. Itu pengurusnya lari-lari karena saya dianggap ketop, lari-lari buka kunci. Tak tanya, kenapa dikunci? Orang kampung sini Gus, itu kalau kebelet mau ke kamar mandi itu dari rumah lari ke sini. Karena kamar mandinya lebih apa? Baik, lebih bersih. Terus kalau di rumah itu AC kipas angin bayar, makanya ke masjid karena tidak usah apa? Bayar. Oh, tak kira yang sering ke masjid itu iktikaf pondok, sudah ada hubungannya itu. Artinya gini, berkahnya orang Islam itu sering jagongan, rileks. Orang itu kalau neliti Islam itu kok jadi Islam itu enak gitu. Ngopi-ngopi, jabat, rektor, ya dapat fasilitas, kok enak gitu jadi umat Islam. Coba kalau kita ngajarkan yang ikhlas, jadi rektor udah usah gaji, mobilnya angkot gitu. Jadi pengurus badan wakaf kayak Pak Widodo, Pak Arsoyo udah usah gaji, cukup naik motor butut. Tidak ada yang mau masuk Islam. Intinya kalau Islam terwakili kesolehan Anda yang berlebihan itu tidak ada yang mau Islam. Jadi soleh kayak Anda itu bahaya menurut agama. Terus dia itu tertawa-tawa, kayaknya jenengan bener Gus. Ya enggak, tapi soleh Anda teruskan saja karena biasa khusyuk. Kalau kamu kayak saya enggak bisa, desainnya sudah apa beda katanya. Tapi tetap yakin bahwa kamu sama saya itu keren saya katanya. Itu teruskan katanya. Itu yang sering selalu beda antara ahli fikih sama ahli thariqah. Karena ahli thariqah itu dengan tanda kutip memuja kesolehan. Ahli fikih enggak, tapi mohon jangan ditiru ini, terutama yang kadung khusyuk jangan, haram pokoknya yang kadung khusyuk haram. Ahli fikih itu perhitungannya itu unik. Ini agak sensitif tapi ini hadis sahih. Saya sering cerita ke Barsoyo. Ini tak jamin hadis sahih. Nabi dulu tuh ya tarawih ya jamaah, tapi jangan ditiru kan. Hari keempat itu Nabi tidak ke masjid, orang nunggu semua, Nabi gak keluar. Terus kata Nabi, Umar itu, Sayyidina Umar itu, kalau kita bilang sahabat Umar itu, sampai cara Jawa itu bengok-bengok, nama Sibyan wan Nisa, ini orang sudah tidur, Nabi gak keluar, ada yang pura-pura notok apa, pokoknya memancing supaya Nabi itu keluar. Ternyata Nabi gak keluar di malam keempat. Nabi gak mau keluar. Terus paginya Nabi bilang habis sholat subuh, Nabi itu memang punya adat kalau habis subuh kadang ngentikan, tapi dulu belum diistilahkan apa kultum ya, apa kultum ini. Saya tahu yang kamu lakukan tadi malam, tapi saya memang sengaja. Kalau saya tiap hari sholat nanti dikira sholat fardu dan nanti menjadi wajib karena saya melakukan tiap hari, maka Anda harus melakukan tiap hari. Karena takut dianggap wajib maka saya tidak keluar. Ya sudah, terus gitu era Umar, sahabat Umar jadi khalifah, beliau ingin ada sholat taraweh. Sahabat tanya, dulu zaman Nabi itu nggak jadi kok, era Anda jadi.
Nabi itu pemegang konstitusi ilmu. Kalau beliau melakukan terus nanti dikira wajib. Tapi kalau saya hanya Umar, meskipun saya melakukan terus tidak punya akibat, dianggap apa? Wajib. Karena saya tidak musyarri', tidak pembawa syariat. Ada sahabat yang ekstrim namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu suka sweeping. Kalau ada orang duha tiap hari di sweeping. Kamu ingin bikin tandingan sholat fardu, wong sunat kok tiap hari. Sunat itu seminggu sekali katanya. Nggak, ini cerita konstitusi ilmu, makanya yang nggak bakat alim jangan, haram. Jadi beda mindsetnya orang-orang thariqah, orang tasawuf dengan ahli fikih itu beda. Ya sama, terus jangan bilang Gus Pak ahli fikih, Pak Fathul Wahid ahli thariqah, ini tidak dua-duanya. Ini hanya rektor, kebetulan rektor Universitas Islam apa? Indonesia. Jadi dikira dia ketuanya umat Islam. Enggak ada hubungannya itu, enggak ada. Ini jabatan karir. Bisa dipecat sama Pak Harsoyo kalau macam-macam, sama Badan Wakaf bisa. Jadi nanti saya cerita ulumul Quran. Ulumul Quran itu yang mengkaji itu harus seperti saya, tidak harus kayak persis saya, seperti saya. Orang tahu kenapa basyariahnya Nabi, kemanusiaannya Nabi itu keren. Karena berkahnya kemanusiaan ini Islam menjadi agamanya manusia, bukan agamanya malaikat. Sehingga tiap Allah cerita orang baik itu siapa? Fasilitasnya apa? Liyukaffirallahu anhum asfa'alladzi amilu. Orang baik itu orang yang kalau salah itu salahnya saya hapus. Dan ketika baiknya tak kasih pahala. Bukan orang baik itu yang nggak pernah salah, bukan. Jadi berkahnya Nabi menjaga konstitusi basyariah ini, itu terus Islam menjadi agamanya manusia, bukan agama malaikat. Andai kan dari awal itu semua kesunatan dilakukan Nabi, misalnya Nabi selalu puasa Senin Kemis, puasa Dalail, puasa Tasu'a, Asyura, nanti ini dikira wajib. Maka dalam hadis sahih, saya pastikan ini sahih, Sayyidah Aisyah itu beliau kan ahli fikih, punya cara pandang mensifati Nabi, yaitu beliau ngendikan, ini ada di Sahih Muslim, wa in ini di sini sesungguhnya, wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa wa yuhibbuhu khasyata ayyufradu alaihim. Nabi itu tersiksa sekali kalau nggak sholat sunat itu, ya tersiksa sekali kalau nggak puasa sunat itu. Tapi beliau harus nggak puasa karena takut dianggap apa? Fardu. Sampai Nabi itu kalau ada puasa Tasu'a, Asyura ngumumkan, sekarang puasa ini sudah diganti Ramadan, silakan yang mau puasa-puasa, yang tidak. Jadi penafsir Al-Quran atau yang meneliti Quran itu harus tahu itu.